Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Anak-anak, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari subtema 2, masih di tema 9, ya, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kita akan mempelajari tujuan pembelajaran IPA dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam. Kalian memahami jenis sumber daya alam dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab. IPS dengan mengamati gambar peta. Kalian mengetahui jenis dan persebaran tentang jenis persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh kepedulian. Bahasa Indonesia dengan melakukan wawancara, kalian mengetahui tentang sumber daya alam di sekitar dengan penuh percaya diri. Mari kita mengamati. Ini ada sungai dan pohon. Manfaat sungai yaitu bisa untuk tempat memancing, refreshing, sebagai tempat pariwisata, untuk pengairan, irigasi, sawah, untuk budidaya keramba ikan air tawar, sebagai transportasi air dan pasar apung seperti di Banjarmasin. Ya, pemanfaatan pohon mengeluarkan oksigen pada siang hari yang bermanfaat untuk kesehatan manusia apabila kita menghirupnya. Akan tapi anak, pada malam hari kita jangan di bawah pohon-pohon. Karena apa? Malam hari pohon akan mengeluarkan karbon dioksida, itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya, sebaliknya, pohon dimanfaatkan rantingnya sebagai kayu bakar untuk memasak. Ya, pohon dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Banyak sumber energi di sekitar kita, kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Ya, kalian bisa mengamati ini penjual keliling, ya, bakso, ini menggunakan gas. Ya. Nah, sekarang tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan di bawah ini. Ya, ini layang bermain layang namanya sumber energi yang digunakan: angin, perubahan energi angin menjadi energi gerak. Kemudian ini adalah ibu atau kakak sedang menyetrika, energi yang digunakan listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian tukang sate, ya, ini energi panas menjadi energi kimia. Kemudian petani garam, energi panas menjadi energi kimia. Kemudian ibu sedang memblender, ya, ini adalah energi listrik menjadi energi gerak. Secara contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari: energi gerak, energi listrik, pembangkit listrik tenaga air atau angin, energi cahaya, energi listrik teknologi panel surya, ya, ini sekarang yang modern anak-anak. Energi listrik, energi kimia, charger batu, baterai. Ya, mari membaca. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Tentunya kalian sudah tahu sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui itu bisa dihasilkan kembali meskipun telah digunakan berkali-kali dan bisa diusahakan, ya. Kan tapi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui butuh berjuta-juta tahun untuk mengusahakannya kembali. Umur kita tidak sampai segitu, ya. Makanya kita harus memanfaatkan energi dengan bijak. Di bawah ini tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam: aspal, batu bara. Sumber daya alam bukan logam: aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Sumber daya alam logam: emas, perak, mangan, nikel,
pasir besi platina, timbal timah, sumber daya alam industri berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, gypsum. Bila contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggal kalian, kota, kabupaten, atau provinsi kalian. Ya, ini Pak Guru bantu menjawab, kalian bisa menambahkan lagi. Ya, ini contoh hasil pertanian padi jagung. Hasil pertanian padi jagung singkong. Hasil perkebunan kelapa sawit, kopi, teh, stroberi, dan lain sebagainya, banyak sekali anak. Hasil perikanan ikan laut, teripang, cumi-cumi, kepiting, lobster, dan lain sebagainya. Hasil hutan kayu jati, kayu mahoni, sagu, ya getah damar, ya masih banyak lagi. Hasil peternakan ayam, sapi, kambing, kerbau. Ya. Berikutnya, agar menambah pemahaman kalian tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu, kota, kabupaten, atau provinsi. Ya, bahan tambang organik, aspal, batu bara, gas bumi, minyak bumi, after, bahan tambang logam, emas, perak, tembaga, intan, fosfat, bahan tambang untuk industri, aspal, kobalt, minyak bumi, nikel, uranium. Ya. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut. Ya, ini adalah peta persebaran sumber daya alam, bisa disebut juga peta tematik ya anak-anak. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Jadi setiap provinsi berbeda-beda. Berikut peta persebaran hasil tambang di negara kita. Ya, kalian bisa mengamati satu persatu. Ya, kabupaten mana dan provinsi mana yang punya hasil tambang. Ya, seperti itu. Kalian telah mengetahui kekayaan alam dan persebaran sumber daya alam berdasarkan jenis kebendanya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Ya, sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Ya. Sekarang giliran kalian untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati yang ada di daerah kalian. Kalian bisa mencobanya, dikerjakan di sini. Ya. Kemudian sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam, misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Kemudian, banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Ya, kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Ya, secara informasi penting pada bacaan tersebut, selanjutnya lengkapi gambar peta pikiran berikut. Ya, sumber daya alam. Apa saja sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu. Apa saja sumber daya alam? Apa saja sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini adalah hayati dan non hayati. Mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Ya, karena sumber daya alam hayati dan non hayati yang kita miliki dapat kita jual atau ekspor ke negara lain. Contohnya bahan tambang dan uang yang didapat dari penjualan sumber daya alam digunakan untuk modal pembangunan. Berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, pembuatan mebel dari kayu, pembuatan gerabah dari tanah liat,
air untuk usaha penjualan air minum, usaha gas LPG, batu untuk kerajinan. Ya, ini contoh seperti itu. Bisa kalian tambahkan kembali. Selanjutnya kalian bisa melakukan wawancara untuk mulai data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Ya, ini contoh laporan wawancara. Nama Sinta. Pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Ya, narasumbernya ada Rika, Nina, Nana, Tono, Riko. Ya, jawabannya Rika, terjadi kebakaran hutan. Nina, terjadi banjir. Nana, terjadi longsor. Tono, hewan semakin punah. Kemudian Riko, lingkungan tercemar dan mengakibatkan penyakit. Selanjutnya kalian bisa menambahkan kembali. Kesimpulannya, kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran sebaiknya memanfaatkan lingkungan dengan bijak dan melakukan kewajiban untuk menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Ya, seperti itu anak-anak. Mari kita renungkan bersama apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kalian mempelajari materi sumber daya alam hayati dan non hayati, energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, dan wawancara. Yang kedua, manfaat apa saja yang dapat kalian ambil melalui pembelajaran hari ini? Manfaat yang saya ambil adalah kita harus menjaga lingkungan sekitar. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang kalian kuasai melalui pembelajaran hari ini? Yaitu keterampilan yang saya dapat kuasai melalui pembelajaran lingkungan dan alam adalah memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita yang diolah menjadi barang baru kerajinan dengan fungsi berbeda sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian alam. Ya, kalian bisa mendaur ulang sampah yang ada di rumah kalian. Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Belajar bersyukur dan lebih giat belajar lagi, ya itu kuncinya anak. Selanjutnya kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian di rumah. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan Pak Guru mohon maaf. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tematik cerdas.